Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web ini, kita akan membahas mengenai sekilas sejarah, perkembangan, dan arsitektur web. Pertama, kita akan membahas sekilas mengenai perkembangan web, atau sering kita dengar juga dengan istilah triple W, WWW, World Wide Web. Jadi ketika kita bicara mengenai web, kita mengenal istilah web 1.0, 2.0, 3.0, sampai yang sekarang sedang populer adalah 4.0, 4.0. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dari web 1.0 atau 1.0 dan seterusnya? Sebenarnya tidak ada penjelasan yang secara spesifik membatasi penjelasan antara 1.0, 2.0, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat bahwa perkembangan web dari fase pertama sampai saat ini itu sangat gradual. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan membedakan antara tahap 1.0 ke 2.0 dan seterusnya. Semuanya berkembang secara bertahap, tidak terlalu berbeda secara signifikan. Namun jika kita melihat sebenarnya apa perbedaan dari web 1.0, 2.0, 3.0 lebih ke karakteristik interaksi antara web itu sendiri dengan penggunanya. Sebagai ilustrasi, untuk web 1.0 hanya mengedepankan web statik. Web statik di sini artinya pengguna hanya dapat melihat informasi yang disediakan oleh web tanpa bisa melakukan interaksi apapun. Jadi web menampilkan informasi ya seperti koran lah, seperti majalah. Jadi kita hanya bisa membaca tanpa memberikan respon berupa komen atau berupa like atau share misalnya. Nah, untuk beberapa fitur tadi seperti komen, like, dan share itu masuk ke evolusi web yang kedua, yaitu web 2.0. Di web 2.0 sebenarnya masih perantara antara yang 1.0 ke 3.0. Di web 2.0 seperti yang saya sampaikan tadi, peralihan dari statik menuju dinamis. Cuman belum begitu sempurna. Nah, seperti yang teman-teman saksikan di layar, di sini ada beberapa contoh. Ya, ada Wikipedia, Blogs, RSS yang tentu saja untuk Wikipedia dan Blogs, maksudnya yang sudah ada fitur untuk interaksi antara web dengan penggunanya. Semisal tadi, misalnya pengguna bisa melakukan share, melakukan komen, atau memberikan like, seperti layaknya media sosial. Di sini misalnya ada Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Meskipun pada web 2.0 ini belum sesempurna Facebook, YouTube yang ada saat ini. Seperti itu. Jadi web 2.0 ini masih perantara dari web yang statik tadi menuju web yang dinamis. Sedangkan web yang sudah full dinamis masuk ke evolusi web yang 3.0. Di sini dinamakan dinamis ya, tentu saja pertama, pengguna dapat berinteraksi dengan web, bisa memberikan komen, bisa memberikan like, share, atau bisa berinteraksi, berdiskusi antara sesama pengguna. Selain itu juga ada tambahan di web 3.0 di mana di sini dijelaskan adalah web of data. Artinya data di sini adalah rajanya. Seperti kita ketahui bahwa kumpulan data akan menghasilkan informasi, kumpulan informasi akan menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Oleh karena itu, di sini data adalah raja. Jadi kualitas data sangatlah penting. Nah, bagaimana kita mengelola data, bagaimana kita menghasilkan kumpulan-kumpulan data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi pengguna, itulah yang ada di web 3.0. Kalau kita bicara lebih konkret untuk masalah web 3.0 yang nanti sebenarnya agak nyambung dengan evolusi web yang 4.0. Yaitu di sini adalah untuk awalnya mungkin di web 3.0, untuk nanti penyempurnaannya ada di web 4.0. Pada web 3.0 ada yang unik, misalnya di sini adalah intelligence web ya. Artinya di sini pada web 3.0 sudah memanfaatkan AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan.
Kita sering mengenal bahwa AI akan digunakan untuk membuat sebuah robot yang pintar. Sebagai contoh, kita masuk ke sebuah ruangan tanpa kita menekan tombol on untuk menyalakan AC, ruangan sudah akan tahu, oh di dalam ruangan itu ada satu orang, maka AC akan otomatis nyala dengan suhu berapa derajat. Ketika ada satu orang lagi atau dua orang lagi masuk, maka suhu akan menyesuaikan pada jumlah orang yang ada di ruangan tersebut. Nah, itu ilustrasi untuk untuk AI yang dimanfaatkan untuk kasus tadi, ruangan. Nah, pada kasus ini, AI juga dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan data atau informasi yang ada di web. Sebagai contoh, semisal kita sering membuka ya, teman-teman pasti punya akun, misalnya contoh aja ya, Google ya. Nah, Google, teman-teman ketika membuka Google Search, misalnya mencari di kolom Google Search ya, teman-teman mencari, menekan tombol A, mungkin belum akan muncul rekomendasi. Misalnya muncul menekan tombol lagi P, maka akan muncul rekomendasi pencarian apakah misalnya. Apa? Apa itu misalnya gitu. Nah, itu muncul berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Google. Nah, Google merekomendasikan berdasarkan apa? Tentu Google tidak merekomendasikan berdasarkan perkiraan mereka, tapi Google mungkin menganalisis pola dari pengguna. Atau bisa jadi mencatat pola kita sebagai pengguna, kan kita ketika menggunakan Google, menggunakan YouTube, menggunakan Tokopedia, kan kita diharuskan untuk terlebih dahulu di awal atau direkomendasikan lah ya untuk sign in atau login menggunakan akun tertentu. Misalnya kalau Google ya menggunakan akun Google ya. Nah, di situ bisa jadi pola kita ketika berselancar di internet, ketika kita searching di internet akan dicatat oleh Google. Oh, pola kita tuh biasanya mencari ini. Nah, itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana knowledge atau AI tadi dimanfaatkan pada web 3.0 untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna, gitu. Nah, sampai sini mungkin yang bisa disampaikan untuk evolusi web, karena evolusi yang 4.0 mungkin sekarang masih berjalan. Nah, kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa tidak terdapat perbedaan atau pembatasan yang begitu jelas antara evolusi web 1.0 ke 2.0 ke 3.0 dan seterusnya. Semuanya berjalan secara gradual, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jadi, kurang lebih apa yang terjadi di web versi sebelumnya atau evolusi web versi sebelumnya pasti akan nyambung ke evolusi yang selanjutnya. Nah, jika kita mereka-reka apa yang terjadi di web 4.0, tentu penyempurnaan dari web 3.0 pasti tidak akan jauh dengan tadi ya, web of data, terus ada knowledge di situ, terus ada AI, terus di sini ada semantic web dan lain sebagainya. Itu. Selanjutnya kita di sini adalah beberapa contoh teknologi yang digunakan pada beberapa eh, pada evolusi web yang sebelumnya kita tampilkan ya, teman-teman, mulai dari yang pertama, mulai dari PC era. Nah, di sini kita asumsikan sebelum mulai masuk web 1.0, mungkin kita asumsikan di sini adalah pendahuluan dari internet, awal mula internet ada, mulai dari dulu katanya gitu ya, karena belum ada versi yang pasti gitu ya. Internet ditemukan oleh militer, digunakan oleh militer untuk kemudian akhirnya bisa digunakan secara terbatas sampai akhirnya bisa digunakan oleh khalayak, oleh umum. Nah, ini teman-teman dapat saksikan pada PC era dimulai pada 1977 sampai masuk ke web 1.0 di situ. Sampai sekarang mungkin yang sedang jalan, yang ada juga yang menyampaikan bahwa sekarang sudah tidak lagi 4.0 tapi masuk ke 5.0. Berikut sekilas mengenai perbedaan beberapa versi evolusi web dari web 1.0 sampai ke web 3.0. Kita bisa melihat beberapa indikator. Di sini ada komunikasi, informasi, ada personal, interaksi, dan lain sebagainya. Ada sampai teknologi di bagian paling bawah. Cuman di sini sangat terlihat jelas bahwa untuk web 1.0 dia lebih fokus ke menyampaikan informasi tanpa ada timbal balik dari pengguna. Di sini kita bisa lihat pada bagian indikator informasi di mana di situ static, read only.
Berbeda dengan untuk yang web 2.0, di situ dinamik, artinya pengguna dapat berinteraksi dengan cara share atau dengan cara komen atau like gitu ya, seperti layaknya media sosial saat ini. Untuk web 3.0 mungkin kelanjutan dari tadi, kelanjutan dari dinamik tapi dia lebih personal. Ya, media sosial yang ada saat inilah, teman-teman bisa melihat di Instagram, bisa di Facebook, di mana di Twitter, di mana setiap orang bisa memiliki akun dan setiap akun memiliki preferensi masing-masing. Sebagai contoh, teman-teman saat menggunakan Instagram, teman-teman banyak memfollow mengenai informasi fashion atau mengenai informasi sepak bola. Maka ketika teman-teman melakukan explore, maka akan direkomendasikan atau akan banyak muncul informasi atau berita yang terkait dengan fashion atau sepak bola tadi. Itu artinya pada web 3.0, dia kelanjutan dari yang 2.0, yaitu web yang dinamis akan tetapi lebih personal atau dari sisi komunikasi pada indikator pertama di sini lebih engage, artinya kita ingin memikat pengguna, ingin mengikat pengguna agar mereka terikat dengan informasi yang kita sajikan. Pada web 2.0 dia hanya menginteraktif. Kita menyajikan informasi tapi interaktif, menarik gitu kan. Kalau yang web 1.0 dia hanya broadcast, hanya menyampaikan informasi dan mereka tidak mengharapkan timbal balik dari penggunanya. Oke, kesimpulan dari pertama dari sejarah web yang kita pelajari adalah memang betul bahwa web atau WWW bertumbuh dari pertama kali ditemukan sampai ada saat ini, entah versi yang 3.0 atau versi yang 4.0 atau yang bahkan ada yang menyampaikan bahwa sudah versi 5.0. Tapi intinya adalah memang ada perkembangan. Cuman yang pasti di sini adalah perkembangannya tidak ada perbedaan yang membatasi secara signifikan antara evolusi 1.0, 2.0, dan setelahnya. Yang ada adalah perkembangannya berjalan secara gradual, pelan-pelan. Jadi antara evolusi web 1.0 dan setelahnya itu akan ada kesinambungan. Jadi bukan berarti ketika 1.0 beralih ke 2.0, 1.0 akan hilang. Tidak. Sebagai contoh, pada teknologi yang digunakan pada generasi web 1.0 mengakomodasi atau memanfaatkan HTML. Apakah HTML hilang ketika evolusi memasuki 2.0? Tentu tidak, HTML masih digunakan. Bahkan sampai teknologi yang sekarang, web 3.0 atau 4.0, HTML pun masih eksis. Nah, itu contoh bahwa perkembangan web itu tidak dapat dipisahkan secara tegas atau secara signifikan, tapi perlahan. Dan teknologi yang digunakan sebelumnya masih juga digunakan setelahnya. Selanjutnya kita beralih ke web arsitektur. Di sini adalah bagaimana tampilan web yang kita buka menggunakan browser. Kita misalnya membuka www.instagram.com. Bagaimana ketika kita enter, akhirnya muncul halaman home Instagram. Ketika kita masukkan username, password, enter, kita bisa masuk ke halaman akun kita. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Kita kan hanya melihat apa yang ada di depan layar kita. Nah, bagaimana proses yang terjadi di belakang layar saat kita melakukan interaksi dengan sebuah halaman web. Nah, kita akan coba berikan tampilan atau ilustrasi apa yang sebenarnya dilakukan sebuah halaman web saat user melakukan aksi. Aksi misalnya mengakses browser, terus mengisikan URL, atau menginputkan username, password, dan lain sebagainya. Pada tampilan ini kita membagi menjadi 2 layer ya teman-teman ya. Ada layer user atau yang teman-teman dapat saksikan di sini. Sebagai contoh misalnya kita di depan komputer, kita buka browser, kita akses satu halaman web misalnya apa, instagram.com, twitter.com, kita akses di sini. Dan layer kedua adalah di sini ada layer server 6 yang di-request tadi. Kita akses instagram.com, artinya kita berlaku sebagai user di sini,
Instagram yang kita akses, maka berlaku sebagai server di sini. Nah, prosesnya seperti ini. Kita ilustrasikan tadi ya, kita mengakses Instagram. Saat pengguna mengakses Instagram di browser, maka dia mengirimkan request. Gampangnya, simpelnya kita kan mengetik www.instagram.com, kita enter. Berarti kan kita request untuk mengakses halaman home dari Instagram. Maka kita kirimkan ke network. Nah, nanti network di sini tuh ada protokolnya untuk mentransfer request kita ke server. Ilustrasinya gampang ya. Ketika kita ingin mencapai ke tujuan tertentu, kita kan dapat menggunakan transportasi. Misalnya saya dari Jogja ingin menuju ke Semarang misalnya. Ini kan nggak mungkin saya keluar rumah langsung sampai Semarang. Saya sekarang posisi di Jogja, keluar rumah sampai Semarang. Kan nggak. Saya keluar rumah, buka pintu, saya naik kendaraan. Kendaraannya apa? Bisa sepeda motor, bisa mobil, bisa travel, bis, atau pesawat, dan lain sebagainya. Jadi ada moda transportasi yang bisa dikirim. Dan selanjutnya juga ketika saya ingin pergi ke Semarang, juga ada beberapa hal yang bisa disiapkan ketika saya misalnya menggunakan motor. Saya menggunakan helm nggak? Kalau menggunakan helm efeknya apa? Aman. Kalau nggak menggunakan helm, nggak aman, gitu. Jadi ada banyak hal yang nanti terjadi di sini. Jadi proses ketika kita merequest tadi Instagram ke server, dan juga sebaliknya, ketika dari Instagram mengirimkan apa ya, mengirimkan halaman yang di-request oleh user tadi. Juga akan membutuhkan protokol di sini yang harus di apa ya, diakses oleh pengguna nanti. Jadi nanti kita akan lihat setelah ini, apa yang akan terjadi di network ini. Prosesnya seperti itu ya, teman-teman ya. Sebagai ilustrasi, kita request-nya oleh ini akan diberikan ke server. Setelah diterima dan yang di-request ada, maka akan dikembalikan berupa halaman HTML. Nah, kita akan pelajari pertemuan mendatang bagi teman-teman yang belum tahu HTML itu apa, besok kita akan pelajari. Intinya dengan HTML kita dapat menampilkan sebuah halaman web, tampilannya. Kita berlanjut, di sini kita melihat arsitektur web, tapi dilihat dari sudut pandang database. Ya, apa itu database? Ya, simpel ya. Mungkin kalau sekilas teman-teman mungkin sudah semuanya sering mendengar istilah database ya. Kita bermain game, kita save, kita selanjutnya dapat memainkannya lagi dengan continue atau membuka game yang sudah kita save sebelumnya dan kita melanjutkan. Nah, itu tersimpannya sebenarnya di mana? Di database. Kita membuka Microsoft Word, kita mengetikkan dokumen, capek kita ya karena sudah malam, kita pengen lanjutkan besok, kita Ctrl S atau Save As, tersimpan, kita shutdown komputernya, keesokan harinya kita buka lagi komputer kita buka, data kita ada. Tersimpannya di mana? Di database. Nah, itu ilustrasi untuk database yang ada di web juga sama. Yang membedakan adalah database di sini tersimpannya di web server. Nah, web server itu seperti apa, nanti juga kita akan pelajari perlahan. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin banyak istilah, banyak teknologi yang masih kita pelajari secara umum, secara garis besar, karena kalau kita akan pelajari langsung mendetail, tentu waktunya tidak cukup dan akan terlalu padat apa yang kita pelajari di awal. Jadi kita coba lihat secara umum dulu mengenai web itu sebenarnya seperti apa. Pada pertemuan-pertemuan mendatang kita akan coba jabarkan menjadi lebih detail. Gitu. Nah, di sini kita lihat ada database ya. Kita masih gunakan ilustrasi yang lama. Misalnya kita mengakses Instagram di sini. Kita sebagai user mengakses Instagram berarti proses nomor satu. Kita merequest dynamic web page. Nah, dinamik dan nanti ada istilah statik, ada istilah dinamik juga ya. Ada yang statik tadi yang HTML, kalau dinamik itu yang lebih interaktif. Nah, nanti seperti apa perbedaannya kita pelajari mendatang. Ya, intinya pertama kita merequest akan masuk ke protokol tadi yang ada di network. Proses kedua adalah request kita akan diberikan ke server, akan ditangani ke server. Kalau ada, maka akan diberikan berupa data query.
Data query ini akan dikirim kemana? Belum akan langsung dikirim ke user, tapi akan di-request-kan juga atau diambilkan dari database. Nah, dari database diambil query tersebut adalah perintah, misalnya tolong tampilkan halaman home dari Instagram. Atau misalnya kita login menggunakan username password, berarti di sini query-nya tolong tampilkan halaman profile dari user dengan username ini dan password ini. Jika benar, maka akan dikembalikan. Jika salah, maka tidak ada. Kita nggak menyimpan username Instagram dengan nama ini dan password ini, maka akan tertolak di sini. Kita asumsikan ada. Jika datanya ada, maka diambilkan dari database, retrieve data, dan dikembalikan ke web server. Oke, diproses. Diprosesnya apa? Karena database di sini kan masih nanti kita akan berkenalan juga istilah front end, back end. Jadi front end tuh yang terlihat di layar, back end tuh yang bekerja tapi tidak terlihat di layar. Nah, pada proses ini akan dikembalikan berupa back end. Nah, kalau kita langsung dari database ke user, kan user nggak bisa membaca karena ini back end, bukan front end. Artinya dari database tadi, data yang ada tadi dikembalikan dulu ke web server untuk kemudian diolah dan selanjutnya terakhir dikembalikan ke user dalam bentuk front end. Nah, front end apa, back end apa, teknologi apa yang digunakan juga kita akan pelajari nanti terpisah. Nah, secara umum itu proses bagaimana web itu berjalan. Mulai dari kita mengakses sebuah halaman web, sampai request ke server, server mengambil data ke database, sampai akhirnya dikembalikan ke kita. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang nanti teman-teman akan pelajari. Ada front end di sini, bagaimana berinteraksi dengan usernya, web berinteraksi dengan user, terus selanjutnya ada di bagian network, di sini adalah protokolnya, bagaimana protokol transfer dari klien ke server. Nah, itu juga nanti akan teman-teman pelajari. Terus yang ketiga ada web servernya, bagaimana mengelola request dari pengguna, terus bagaimana proses request dari pengguna tadi diubah menjadi sebuah data query untuk mengambil data dari database, dan selanjutnya mengolah tadi data yang ada di database untuk kemudian diolah dan dikembalikan berupa front end ke klien. Jadi ada beberapa yang teman-teman bisa pelajari. Untuk query sendiri juga nanti teman-teman akan mempelajari bagaimana merequest data di database, bagaimana menampilkan, bagaimana menghapus, mengupdate, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita beralih ke arsitektur web jika dilihat dari sisi web application-nya, jadi dari sisi interaksinya ya, teman-teman ya. Kita sekarang tidak terlalu spesifik ke teknologinya, tapi kita lihat dari sisi interaksi penggunanya. Sebenarnya sudah kita sedikit singgung tadi sebelumnya, cuman di sini kita sedikit perjelas ya. Di sini adalah user kita di depan laptop, di depan komputer, kita selaku user kita ingin meminta data, misalnya kita ganti sekarang ya, ilustrasinya misalnya Google, misalnya saya mencari di halaman Google, terus mengetikkan cara belajar pemrograman web. Kita collect data di sini, kita menuliskannya di sini, di front end, seperti yang saya sampaikan tadi, front end adalah apa yang ditampilkan ke pengguna. Maka di sini teknologi yang digunakan yang nanti teman-teman juga pelajari adalah ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. Front end, apa yang terlihat ke pengguna. Selanjutnya, request kita di sini, teman-teman di sini di front end yang terlihat ya macam-macam, ada tampilan, UI, terus misalnya teman-teman di Google berarti ada form Google itu ya, Google Search, teman-teman dapat mengetikkan sesuatu di situ, terus di bawah ada tombol cari atau tombol search, di situ ketikkan, itu adalah front end. Kemudian ketika teman-teman enter atau klik cari, maka prosesnya kan ada loading tuh kalau di browser ya. Nah, itu adalah proses akan dikirimkan ke back end. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, proses di back end itu lumayan kompleks sebenarnya ya. Mulai dari data diolah di server sampai misalnya membutuhkan proses di database, berarti ada query ke database, terus dikembalikan ke database lagi. Di sini ada juga ada file system, misalnya yang di-request, contoh yang simpel ya, misalnya kita di Google yang ditampilkan nggak cuma teks, tapi ada juga gambar, berarti kita akan merequest gambar di sini, untuk kemudian diberikan ke tadi lagi, ke web servernya, untuk kemudian terakhir dikembalikan ke
user untuk ditampilkan. Jadi ada proses yang cukup panjang di situ, mulai dari proses front end, tampilan yang terlihat di user, sampai proses back end. Proses back end di situ sendiri dapat kita pecah menjadi beberapa. Pertama dari aspek logisnya, coding-nya gitu ya. Kalau di sini tadi kita menggunakan HTML, CSS, JavaScript, di sini kita dapat menggunakan PHP, JavaScript, Python, Java, dan lain sebagainya. Terus juga kita dapat mengakses database. Nah, ketika kita bicara database ada macam-macam, ada MySQL, PostgreSQL, MariaDB, dan lain sebagainya. Terus ada juga kita mengakses file. Nah, file yang tersimpan ketika kita membuat apa ya, mengetikkan kode-kode HTML, CSS, Java, PHP, dan lain sebagainya, tentu saja kan disimpan di server. Nah, tentu saja itu akan menyimpan di sini. HTML, CSS, dan lain sebagainya. Juga ada misalnya ada image. Misalnya kita menyimpan sebuah gambar di situ untuk kemudian ditampilkan. Itu untuk prosesnya. Secara umum ada dua proses ya, teman-teman. Ada proses front end dan ada proses back end. Meskipun kalau nanti kita pecah, front end pun bisa dipecah-pecah, back end juga bisa dipecah-pecah. Nah, mana yang harus dipelajari terlebih dahulu? Nanti kita akan coba pelajari pelan-pelan. Apakah ada konsep atau framework yang dapat digunakan untuk menyatukan atau apa ya, agar front end dan back end itu bisa berjalan secara harmonis? Ada, nanti ada front end atau ada framework bernama MVC yang nanti akan kita bahas di sesi terakhir pada pertemuan pertama kali ini. Oke, kita berlanjut. Nah, ini adalah web browser yang teman-teman yang kunci ya, teman-teman, saat tadi beberapa kali saya sampaikan mengenai front end. Nah, front end adalah tampilan yang disajikan ke user. Nah, user dapat mengakses front end itu menggunakan web browser. Ada juga web server. Web server adalah apa yang kita sampaikan tadi, entah dari sisi front end atau dari sisi back end atau database, semua itu filenya tersimpan di server. Jadi ketika kita mengakses halaman web, kok error gitu ya, kok nggak bisa, atau loadingnya lama, bisa jadi yang error bukan internet kalian, bisa jadi servernya yang sedang down, servernya sedang bermasalah, diperbaiki, dan lain sebagainya. Itu ya, teman-teman. Jadi untuk mengilustrasikannya, server itu apa? Server ya sebenarnya komputer. Komputer yang selalu nyala. Sebagai ilustrasi, saya punya komputer yang terhubung ke komputer-komputer lain. Jadi saya punya data di komputer saya, gitu ya. Misalnya saya share gitu ya. Saya men-share data-data di komputer saya. Ada data PDF, perkuliahan, ada data Microsoft Word, ada data gambar, dan lain sebagainya. Semua orang bisa akses, silahkan, dari komputer saya. Nah, komputer-komputer itu mengakses laptop saya 24 jam. Artinya komputer saya dapat disebut sebagai server. Nah, ilustrasi server itu seperti itu. Tentu saja apakah komputer kita, laptop kita dapat dijadikan server, tentu kita harus berpikir logis. Apakah laptop kita dapat nyala 24 jam full? Apakah laptop atau komputer kita dapat melayani request akses dari banyak orang sekaligus dalam satu waktu? Nah, itulah hebatnya server tadi. Kenapa kok server biasanya tidak hanya sebuah laptop, tapi sebuah superkomputer semisal. Komputer yang super gitu. Karena sebagai ilustrasi lah, teman-teman, kalau membayangkan server dari YouTube, dari Google, seberapa hebat komputer mereka, server mereka. Kenapa hebat? Mereka dalam 1 detik bisa melayani berapa juta request, berapa juta proses dari seluruh dunia. Apa yang terjadi jika server mereka down? Atau misalnya, wah, komputer saya panas, misalnya seperti laptop kita ya, panas, saya restart dulu. Apa yang terjadi jika server YouTube restart aja selama 1 menit? Apa yang terjadi? Akan kacau, berhubungan dengan proses bisnis mereka yang kacau, uang yang tidak beredar menjadi banyak lah ya, intinya kacau. Nah, itu ilustrasi dari server. Nah, nanti ke depannya ketika kita ingin membuat sebuah halaman web, maka kita membutuhkan web server. Pertanyaannya adalah, berarti untuk mata kuliah ini saya membutuhkan akses ke web server, Pak? Iya, butuh. Cuman yang akan kita gunakan nanti ada yang namanya web server
lokal. Jadi kita tidak memerlukan internet, tapi kita dapat mengakses web server. Caranya seperti apa akan kita pelajari di bagian mendatang. Oke, pertama tadi saya sempat sampaikan bahwa ketika kita melakukan request dari front end, maka kita akan berikan request kita ke back end atau ke server tadi. Nah, proses dari kita mengirimkan request dari front end ke server tadi kan ada proses tadi pengiriman. Seperti yang saya ilustrasikan, saya dari Jogja ingin ke Semarang, saya bisa menggunakan banyak transportasi. Bis, kereta, kereta nggak bisa ya, misalnya pesawat gitu ya, atau motor gitu kan. Menggunakan motor pun ada yang tanpa jaket, tanpa helm pun bisa. Tapi ya kita sampai langsung masuk angin gitu ya. Tanpa helm, ya kalau jatuh bisa berbahaya. Yang kedua kalau ketilang polisi gimana? Gitu kan. Jadi ada banyak banyak opsi yang dapat kita pilih. Nah, begitu pula untuk web ini ya, untuk transportasi atau untuk protokol komunikasi dari kita front end menuju server, kemudian server mengembalikan ke front end kepada pengguna juga ada protokolnya. Nah, di sini protokol yang paling sering digunakan atau yang digunakan untuk komunikasi tadi bernama HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP ini protokol untuk transfer tadi ya, untuk apa ya, bukan transfer ya, komunikasi antara front end dan server tadi. Nah, HTTP ini merupakan bagian dari protokol TCP/IP. Nah, TCP/IP ini tidak kita pelajari di sini, akan teman-teman pelajari di mata kuliah lain yang berhubungan dengan jaringan komputer. Oke, di situ ya. Nah, HTTP apakah apakah teman-teman sering ketikkan? Biasanya sering ketikkan ya. Teman-teman kalau aware mengetikkan di URL itu di bagian depan kan ada misalnya Instagram.com. Teman-teman kalau perhatikan di depannya Instagram.com kan biasanya ada HTTP ya, teman-teman ya. Atau sekarang ada HTTPS. Nah, S-nya itu apa? Secure. Bedanya apa? Ya HTTP yang secure. Kalau tanpa S berarti HTTP biasa. Nah, masalah secure-nya nanti efeknya seperti apa, silahkan nanti teman-teman pelajari lebih lanjut. Atau nanti akan disampaikan di mata kuliah lain yang berkaitan dengan jaringan komputer atau keamanan komputer tadi. Oke, jadi intinya untuk HTTP tadi adalah protokol yang kita gunakan untuk komunikasi antara klien dengan server, dan juga sebaliknya, antara server memberikan data, respon balik ke klien. Itu ya, teman-teman. Kita berlanjut ke istilah URI. Nah, ini yang mungkin agak sedikit ambigu dan mungkin nanti agak sedikit membingungkan teman-teman. Nah, istilah yang sering kita gunakan saat ini adalah URL yang sering kita dengar ya. Meskipun kadang kita nggak tahu ya, kita sering dengar kata URL, tapi kita nggak tahu URL itu artinya apa gitu ya. Nah, sebenarnya mana yang benar sih? URL atau URN atau URI? Bedanya apa? Nah, kalau untuk istilahnya teman-teman dapat bacalah ya di layar ya. Cuman untuk lebih spesifiknya mungkin gini, semoga teman-teman tidak bingung. Kalau teman-teman membaca gini misalnya untuk yang bawah ini ya, http bla 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 bla, https bla 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 bla, gitu ya, instagram.com sampai dan lain sebagainya. Itu sebenarnya apa? URI. Jika lengkap. Jika ada HTTP-nya, ada titik dua, ada slash, ada www.instagram.com, garis miring sampai belakang ada proses, ada subfoldernya, ada sampai file yang dirujuk, misalnya gini ya, ada page.html atau file.pdf, itu dinamakan URI. Kalau URN adalah bagian yang paling kecil. Jadi dia menunjukkan alamat lengkap di sini misalnya dmn.tld page HTML. Nah, di sini juga ada ya. Cuman tidak ada protokolnya di depan, nggak ada HTTPS-nya. Oke, untuk URN cukup mudah untuk membedakan. Nah, yang cukup sulit di sini atau masih masih ambigu juga ya yang membedakan antara URI dan URL. Ada yang mengatakan bahwa URI itu versi lengkap. Jika seperti ini, yang ini ditampilkan nih ya, teman-teman lengkap dan mulai dari ada protokolnya, ada alamatnya, sampai ada filenya di belakang yang diakses to page HTML atau file.pdf ini dinamakan URI.
Tapi ada yang menyampaikan juga bahwa ini ya URL gitu ya. Cuman ada versi lain yang menyatakan bahwa yang seperti ini ada protokol, ada alamat, ya ini sudah benar URL. Nah, URI itu apa? URI itu jika ada metodenya. Nah, metodenya itu apa nanti kita akan pelajari juga. Jadi, ketika kita mengakses sebuah halaman web nanti selain alamat, nah alamat kan ini ya dmn.tld. Ada juga file yang kita akses. Nah, ini ada page.html. Juga ada satu lagi metodenya. Apakah post, apakah get, ataukah put, dan lain sebagainya. Nah, jika lengkap sampai metodenya, itu dinamakan URI. Ada yang versi itu. Nah, silahkan teman-teman untuk eksplorasi untuk bagian ini ya, agar menambah wawasan mengenai perbedaan antara URI dan URL. Intinya, secara umum ya teman-teman, kalau bagi saya, teman-teman dapat menyebutnya sebagai URI ataupun sebagai URL, meskipun yang populer digunakan saat ini adalah URL ya. Silahkan teman-teman bisa sampaikan apa ya, kalau teman-teman menemukan informasi lain sebagai bahan diskusi, silahkan disampaikan perbedaan antara URI dan URL tadi. Oke, di sini tadi sebagai penjelasan ya, untuk URL berarti ada protokol komunikasinya juga, terus ada di sini, atau kita nggak fokuskan di URL-nya ya, kita fokuskan ke badan dari ini. Ketika ada sebuah URL seperti ini sebenarnya apa? Nah, pada bagian depan tadi sudah kita sampaikan HTTP ataupun HTTPS ataupun nanti ada FTP, itu dinamakan protokol komunikasi. Sedangkan untuk domain, kita kan biasa sering ya kalau di internet beli domain, beli hosting gitu kan. Kalau beli hosting itu berarti beli penyimpanannya. Sebagai contoh misalnya Google Drive itu kan penyimpanan ya. Nah, cuman untuk menamakan apa ya, untuk merujuk ke file yang kita simpan tadi kan kita perlu domain. Ibaratnya rumah ya, kita membuat rumah. Saya punya rumah loh. Di mana? Di sana. Nah, di sananya tuh di mana? Harus jelas. Provinsi mana, kabupaten mana, jalan apa, kelurahan, desa, kecamatan, dan lain sebagainya. Jadi jelaslah, itulah domain. Jadi untuk mencapai tujuan rumah saya, ini loh alamatnya, nah itu domainnya. Rumah kita adalah hostingnya, sedangkan alamat rumah kita adalah domainnya. Nah itu sebagai ilustrasi. Nah sedangkan di dalam rumah kita kan ada ruang keluarga, untuk ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada dapur, dan lain sebagainya. Itu folder-folder. Saya menyimpan kompor di mana? Nggak mungkin di kamar kan, tapi di dapur misalnya. Berarti ketika kita ingin mencari panci, kita nyarinya di folder dapur. Nah, misalnya contohnya itu, ini foldernya. Sedangkan ketika kita ingin mencari panci, berarti ini filenya. Ya, ini file .html-nya tadi. Berarti ingin mengakses halaman statik tadi ya, dari sebuah tampilan web. Nah, itu sebagai ilustrasi, semoga teman-teman tidak bingung di sini. Kalau bingung, silahkan ditanyakan lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita beralih ke HTTP. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa HTTP adalah protokol komunikasi atau transportasi dari web client atau dari front end tadi, dari user ke menuju server, dan begitu juga ke sebaliknya. Jadi saat kita berinteraksi di front end, kita mengakses sebuah halaman web dan kita merequest sesuatu, gitu misalnya kita klik enter atau kita memilih suatu menu, maka kita mengirimkan HTTP request. Di sini kita kirimkan, kita masih berinteraksi menggunakan HTML. Nah, untuk kemudian kita kirimkan melalui HTTP tadi, request kita untuk diberikan ke server, dan dari server bisa jadi nanti diolah dan ada kemungkinan disambungkan juga melalui query ke database untuk kemudian diolah ulang, dikembalikan balik berupa respons ke pengguna. Nah, ini untuk sebagai ilustrasi umum untuk proses atau teknologi yang digunakan dan juga proses komunikasi yang terjadi antara web browser kita atau kita sebagai klien dengan web server. Pada langkah pertama,
Oh, atau sebelum kita mulai langkahnya, proses komunikasi tadi, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa HTTP adalah salah satu bagian dari protokol TCP/IP. Nah, untuk TCP silahkan teman-teman dapat pelajari di mata kuliah lain atau dapat dipelajari secara mandiri terpisah. Pada proses kali ini adalah kita asumsikan pada gambar sebelah kiri adalah web browser kita. Jadi apa yang kita berinteraksi dengan suatu halaman web front end-nya di web browser, dan yang di sebelah kanan adalah web server. Jadi ketika kita mengirimkan respons, kita berinteraksi di web browser dan kita kirimkan ke web server. Begitu pula sebaliknya, web server akan mengirimkan umpan balik ke kita, hasil request yang kita berikan. Nah, pertama prosesnya adalah kita mengirimkan HTTP request. Misalnya kita membuat sebuah halaman, kita membuka sebuah halaman, sorry, terus kita klik sesuatu, maka kita mengirimkan. Sebagai contoh kasus di sini, kita misalnya klik suatu tombol. Nah, ketika kita klik tombol tersebut, maka akan diarahkan ke file test.html. Maka kita memberikan request melalui HTTP tadi untuk meminta halaman test.html dikirimkan ke server menggunakan protokol HTTP request tadi. Oke, selanjutnya dikirim, diterima oleh web server. Kita cek apakah test.html itu ada atau tidak, sudah dipindah atau belum. Bisa jadi kan tadi filenya ada sebelumnya, tapi kemudian dihapus, ada kemungkinan tersebut. Nah, apakah kita bisa mengidentifikasi, apakah ketika kita mengakses suatu, mengakses misalnya tes.html, filenya ada nggak, atau sudah terhapus atau belum, atau misalnya kita buka ya, kita buka instagram.com, kok loading, terus yang sebenarnya terjadi apa sih? Apakah servernya error? Apakah filenya sudah hilang, misalnya tes.html sudah dihapus, atau apa? Nah, kita bisa mengidentifikasinya. Nah, nanti setelah itu kita coba akan lihat bagaimana cara mengidentifikasi file atau sebuah halaman web, apakah apa sih kendalanya ketika terjadi error, gitu semisal. Oke, kita berlanjut ke prosesnya tadi ya. Misalnya tes.html ditemukan di server, maka dikembalikan ke web browser atau kita sebagai klien melalui proses HTTP response. Yang dikembalikan adalah berupa file atau dokumen HTML. HTML adalah, ya nanti pertemuan mendatang kita akan belajar HTML, bagaimana HTML dapat kita gunakan untuk membuat sebuah rancangan atau tampilan yang dapat terlihat di browser kita. Oke, dikembalikan maka akan muncul tampilan di browser kita. Nah, selanjutnya kita klik lagi. Misalnya kita ingin menampilkan gambar. Klik, berarti kita kirim lagi. Contohnya di sini kita ingin merequest field.jpg. Nah, untuk ini teman-teman tidak usah pedulikan terlebih dahulu. Silahkan fokuskan di alurnya. Untuk detail mengenai HTML nanti seperti apa akan kita pelajari menyusul. Oke, kita merequest field.html. Misalnya ada sebuah gambar ya di halaman web ya. Kita klik, kita ingin memperbesar gambar tersebut atau kita ingin mengunduh halaman gambar tersebut, kita klik gambarnya, maka kita request lagi. Ditemukan gambarnya, diberikan lagi. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi ada proses request, ada proses response, yang semua itu akan ditangani oleh HTTP sebagai protokol. Nah, ketika teman-teman ini sebagai gambaran untuk mendatang aja ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan HTTPS, artinya dia HTTP yang secure. Nah, berarti secure-nya di mana teman-teman bisa mengetahui dari alur ini ya. Jadi secure-nya bukan di web browser-nya, bukan di servernya, tapi di komunikasinya. Jadi ibarat kata tadi yang seperti saya sampaikan, saya ingin bepergian dari Jogja ke Semarang. Kita bisa menggunakan helm, bisa membawa STNK, bisa menggunakan jaket, atau tidak. Tanpa menggunakan helm, bisa nggak kita sampai ke Semarang? Bisa. Dengan menggunakan helm, bisa. Cuman kelebihannya apa? Ya, kalau menggunakan helm ya lebih aman lah. Kalau kalau misalnya ada kendala kita jatuh ya masih insya Allah nggak begitu parah gitu kalau menggunakan helm. Nah, itu contoh ilustrasi ini. Ketika menggunakan HTTP atau ketika menggunakan HTTPS yang katanya secure, maka secure-nya di mana? Secure-nya adalah di proses
ketika kita melakukan request dan ketika kita menerima respons tadi. Itu prosesnya ya. Nah, untuk kemudian kita dapat tutup koneksi antara pertukaran tadi antara kita sebagai klien dan web server dengan TCP connection close. Kita tutup jalur komunikasinya. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan, tadi kita kan misalnya merequest tes.html ya, misalnya tes.html itu kok nggak muncul, atau loadingnya lama, atau muncul keterangan error. Nah, sebenarnya errornya itu di mana? Nah, sebenarnya dari HTTP itu sendiri menyediakan beberapa status kode yang dapat kita gunakan untuk membaca proses yang kita lakukan, proses request kita, gimana sih kalau kita belanja di Shopee, di Tokopedia, kan kita ada itu ya. Kita bisa melakukan pengecekan proses pemesanan kita itu sudah sampai mana, apakah berhasil atau gagal atau sedang pengiriman, pengiriman pun pengirimannya sampai mana, semuanya jelas gitu ya. Begitu juga dengan HTTP, dia melayani komunikasi, transportasi, juga si HTTP ini menyediakan status kode, kode pemesanan kita itu sudah sampai mana. Misalnya ada status kode 200, artinya proses komunikasi, pembukaan komunikasi tadi antara si klien dan si server sukses atau berhasil. Nah, kita lihat di sini beberapa status kode saja yang mungkin sering teman-teman temui gitu ya. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya kita request tes.html. Pada satu momen kita memang benar membuat tes.html di web server kita dan pernah diakses oleh seseorang. Nah, pada lain waktu ternyata tes.html itu sudah dihapus. Nah, diakses lagi oleh orang lain. Tes.html. Kok hilang? Kok nggak ada? Padahal sebelumnya ada. Nah, gitu. Kalau ada kasus seperti itu, maka HTTP akan memberikan status kode apa ya? Misalnya mana? Not found 404 karena memang nggak ada. Atau bisa jadi kalau misalnya kasus tes.html tidak hilang tapi dipindah ke folder lain misalnya. Maka bisa juga akan muncul 301 move permanently gitu. Itu ya, teman-teman. Ada yang status kode lain misalnya yang teman-teman sering temui adalah 304 misalnya, oh bukan ya, 403 forbidden. Jadi teman-teman tidak memiliki akses. Biasanya kasus ini sering teman-teman kalau pengen mencoba untuk bagaimana menampilkan yang status kode 403, misalnya teman-teman masuk ke mana ya? Suatu halaman web yang di situ membutuhkan login. Nah, teman-teman punya akses kan? Masukkan username, password, login, dan masuk gitu kan, sudah masuk ke halaman kalian, ke akun kalian. Nah, selanjutnya URL-nya silahkan di-copy. Nah, kemudian teman-teman misalnya paste atau kemudian teman-teman logout atau sign out, kemudian paste lagi halaman tadi saat teman-teman masih sign in, apakah berhasil atau tidak. Nah, ada kemungkinan meskipun nggak 100%, nanti akan muncul ini 403 forbidden. Karena apa? Karena teman-teman sudah logout. Folder yang teman-teman berhasil akses tadi adalah folder yang dapat diakses ketika teman-teman sudah login, sign in. Artinya teman-teman sudah memiliki otoritas untuk mengakses folder tersebut, untuk mengakses file tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah logout, teman-teman ingin langsung mengakses folder atau file tersebut, tentu saja akan muncul bukan muncul ya, akan muncul keterangan Anda tidak memiliki akses atau forbidden tadi. Atau bisa jadi 404 juga sering muncul. Nah, yang sering muncul juga ini ada 500 ya. Jadi jika teman-teman misalnya mengakses sebuah halaman web, loading lama gitu ya. Akhirnya karena saking lamanya muncul keterangan status kode 500, status ada kata di situ, kalimat di situ, internal server error. Jika muncul itu, maka jangan nyalain internet, jangan nyalain koneksi internet. Wah, internetnya parah nih, jangan nyalain itu. Karena jika muncul 500, maka yang error bukan internetnya, tapi servernya sedang bermasalah. Bisa jadi sedang terjadi perbaikan atau upgrade sistem atau upgrade server gitu. Ya, jadi ini status-status yang dapat teman-teman perhatikan yang disediakan oleh si HTTP tadi.
Selanjutnya kita akan mempelajari HTML, tapi tidak hari ini. Nah, HTML sendiri adalah tadi ya, secara umum digunakan untuk menampilkan sebuah halaman web statis. Jadi, apa yang terlihat di suatu halaman web, nah itu adalah halaman HTML yang terlihat oleh pengguna, yang terlihat oleh klien. Nah, ketika kita klik sesuatu, akan muncul proses di situ, loading, maka itu prosesnya di back end gitu ya. Jadi HTML adalah front end-nya, apa yang tampil di halaman web itu HTML. Nah, untuk bagannya nanti ada root atau yang paling atas nanti ada HTML-nya, terus sampai ke bawah kita bisa pecah menjadi struktur yang lumayan banyak, dan nanti kita akan pelajari satu persatu agar teman-teman tidak dibingungkan oleh banyaknya struktur ini ya. Itu, intinya HTML untuk menampilkan tampilan di sebuah halaman web. Selanjutnya ada juga JavaScript. JavaScript masih digunakan untuk front end juga, cuman untuk menghias agar tampilan kita lebih interaktif. Misal, sebagai contoh, kita masukkan username, masukkan password, kita enter, akan muncul pop-up. Maaf, username Anda salah. Maaf, username Anda tidak terdaftar. Maka pop-up yang muncul itu dibuat menggunakan JavaScript. Atau bisa jadi teman-teman mungkin sering lihat ya, di sebuah halaman web ada tombol atau ada apa ya, menu navigasi, ada menu home, profile, terus kontak us, dan lain sebagainya. Nah, ketika mouse atau kursor kalian arahkan ke tombol-tombol tadi, ketika kursor kalian berada di salah satu tombol, maka tombol tersebut akan berubah warna atau hover namanya ya kalau di HTML, CSS, JavaScript itu ya. Ketika kursor kita hover atau berada di atas tombol tersebut, maka tombol tersebut akan berubah warna. Nah, itu bisa juga menggunakan JavaScript. Atau contoh lain misalnya teman-teman delete gitu ya, menghapus ya, atau kalau di media sosial teman-teman kan bisa deaktif akun. Ketika teman-teman akan melakukan deaktif akun, itu kan cukup krusial ya. Kalau salah akun kita hilang gitu ya. Maka ketika kita klik deaktif, tidak akan akun kita akan langsung hilang, tapi akan muncul notifikasi dulu. Apakah Anda yakin ingin menonaktifkan akun Anda? Untuk mengkonfirmasi lah. Nah, itu bisa dibuat menggunakan JavaScript juga. Banyak hal-hal yang bisa kita buat menggunakan JavaScript. Intinya, JavaScript digunakan untuk menampilkan halaman web kita menjadi lebih interaktif. Nah, selanjutnya kita dapat simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita ada HTML, ada JavaScript gitu ya. Kita sebenarnya bisa pecah menjadi apa yang akan kita pelajari ke depan menjadi server side dan client side. Client side yang terlihat tadi ada HTML, ada JavaScript, nanti juga ada CSS dan lain sebagainya. Dan apa yang terlihat di depan komputer kita. Ketika kita klik login, ketika kita klik satu tombol, ketika kita klik delete, edit dan lain sebagainya, maka kita akan mengirimkan proses yang akan diolah di belakang tadi di server, bisa jadi melibatkan database, query, maka itu prosesnya ada di server side. Bahasa yang digunakan nanti ada Java, ada PHP, Python, dan lain sebagainya. Untuk mata kuliah ini kita akan gunakan bahasa PHP untuk server side-nya. Sedangkan untuk database-nya kita akan menggunakan MySQL. Nah itu, semoga menjawab ya teman-teman. Kalau ada yang masih bingung, silahkan bisa ditanyakan perbedaan antara server side dan client side. Atau teman-teman bisa pelajari secara mandiri. Banyak tutorialnya di YouTube ataupun di Google. Ini contoh bahasa yang dapat teman-teman gunakan untuk server side dan client side, ada banyak ya. Ini masih beberapa, kalau teman-teman cari lagi ada lebih banyak lagi. Cuman yang akan kita gunakan di mata kuliah ini, untuk yang server side akan kita gunakan PHP, untuk yang client side kita gunakan CSS, HTML, JavaScript. Oke, untuk video mendatang akan saya jabarkan mengenai web framework untuk apa ya? Untuk mengelola ya, teman-teman, untuk mengelola front end-nya dan back end-nya agar bisa berjalan seirama.
secara harmonis. Jadi termasuk juga bagaimana peletakannya, di mana saya harus meletakkan front end, di mana saya harus meletakkan back end, di mana saya harus menuliskan front end, back end, agar nanti alurnya bisa harmonis, agar sistemnya lebih efisien, dan lain sebagainya. Kita akan pelajari di video mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.